Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hembusan angin malam menyapu padang pasir, merayapi kota kecil yang terletak di antara bukit-bukit batu. Di sudut kota, sebuah masjid tua yang tetap megah berdiri menghadap langit bintang. Di dalamnya, duduk seorang ulama sufi bijaksana, Syekh Abdullah Al-Faqih, yang dikenal sebagai pelindung aib di seluruh wilayah. Pada suatu malam gelap, pintu masjid bergoyang pelan seiring dengan kedatangan seorang wanita muda yang dihantui rahasia besar. Dengan pandangan yang tertunduk, ia berbicara pelan pada Syekh Abdullah, "Syekh, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya hamil di luar nikah." Syekh Abdullah memandang wanita itu dengan bijaksana. "Anakku, kesalahan tidak mendefinisikan dirimu. Mari kita bicarakan lebih lanjut." Wanita itu mengeluarkan cerita pilu tentang cinta yang berubah menjadi dosa dan kehidupan yang tidak terduga. Syekh Abdullah, dengan lembut, menjawab, "Setiap langkah kita adalah ujian dari Allah. Kita akan menemui jalan keluar yang benar. Akan kukajikan kisah ini dan melindungimu, tetapi yang terpenting adalah kita harus menghadapinya bersama." Mereka terdiam sejenak, hingga Syekh Abdullah berkata, "Kebaikan hati tidak selalu terlihat dari luar, tapi dari bagaimana kita membantu mereka yang membutuhkan, bahkan ketika mereka tersesat. Kita akan temukan jalan keluar, anakku." Wanita itu menangis, tetapi di dalam tangisannya terdengar getaran kelegaan. Pada saat itu, mereka mulai membentuk ikatan yang tak terlihat, satu yang akan menghadirkan kebaikan dalam perjalanan penuh liku kehidupan. Bab 2, Kehormatan yang tersembunyi, Imam Hatim Al-Asyam yang berpura-pura tuli. Pagi menyingsing di kota kecil yang ramai itu. Di sebuah masjid yang dipenuhi doa dan sujud, Imam Hatim Al-Asyam duduk dengan sikap yang tenang. Wanita parubaya, Fatimah, berlalu di hadapannya dengan tatapan muram. Imam Hatim, Fatimah berbicara dengan penuh keraguan-raguan, "Doakanlah keluargaku yang menderita. Suamiku telah tiada, dan aku harus menghadapi fitnah yang tak kunjung reda." Imam Hatim menatapnya dengan penuh kasih sayang, "Fatimah, setiap ujian adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatan iman kita. Apakah kau bersedia bersabar dan menjaga kehormatanmu dalam cobaan ini?" Wanita itu mengangguk, dan Imam Hatim menjelaskan sebuah rencana yang tidak biasa. "Fatimah, aku akan berpura-pura tuli selama 15 tahun. Dalam kesunyian ini, kehormatanmu akan terlindungi, dan orang-orang tak akan tahu tentang cobaan yang kau hadapi." Fatimah tercengang, "Tapi mengapa, Imam?" Imam Hatim tersenyum, "Agar orang lain belajar menghormati perasaanmu, dan agar kau bisa berkembang dalam ketenangan. Kita tidak selalu dapat mengontrol ujian yang datang, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya." Selama 15 tahun berikutnya, Imam Hatim hidup dalam keheningan, berbicara hanya dengan langkah dan senyumnya. Namun, setiap senyumannya memancarkan kebijaksanaan dan kedalaman hati. Fatimah, dalam kesunyian itu, menemukan ketenangan dan kehormatan yang tak ternilai. Seiring waktu berlalu, keajaiban kesucian hati Imam Hatim semakin terkuat, membuktikan bahwa kehormatan sejati seringkali tersembunyi dalam kebaikan hati yang tulus. Bab 3, Transformasi melalui kebenaran, Sultan Murad IV dan wali yang terjebak dalam dosa. Di tengah keramaian istana Topkapi, Sultan Murad IV duduk di singgasananya dengan ekspresi serius. Kabar telah mencapainya tentang perilaku seorang wali yang terjebak dalam dosa, membeli minuman keras dan mendatangi wanita malam. Sultan Murad, penuh dengan tekad untuk membersihkan keadilan dan moral di kerajaannya, memutuskan untuk menyelidiki dengan tangan sendiri. Sultan Murad, ini adalah laporan tentang wali yang telah melanggar norma-norma kehidupan beragama, seorang penasihat menghadap Sultan. Sultan Murad menatap laporan itu dengan serius, "Bawa dia ke hadapanku. Saya ingin mendengar kisahnya langsung." Malam itu, wali itu dihadapkan di hadapan Sultan Murad. Wajahnya pucat, namun ada kerendahan hati yang tampak di matanya. Sultan Murad bertanya, "Mengapa, wali? Mengapa kau, yang dipercaya untuk mengajarkan kebaikan, terjerumus dalam dosa?" Wali itu menjawab dengan penuh penyesalan, "Sultan, saya tak sesat. Namun, saya berharap ada jalan untuk bertaubat dan memperbaiki diri." Sultan Murad, dengan tegas namun penuh belas kasihan, berkata, "Kebaikan hati dan taubat sejati mampu merubah takdir. Saya akan memberimu kesempatan untuk berubah, dan saya akan memastikan bahwa cerita perubahanmu menjadi teladan bagi yang lain." Sultan Murad IV memulai proses transformasi wali tersebut. Dengan bimbingan Sultan, wali itu meninggalkan kebiasaan buruknya, mendalami ilmu agama, dan mulai memberikan pengajaran tentang taubat dan kesempatan kedua. Kisah perubahan wali tersebut menyebar ke seluruh kerajaan, menunjukkan bahwa setiap individu, meski terjerumus dalam dosa, dapat menemukan keselamatan dan bimbingan jika niatnya tulus. Dengan langkah-langkah Sultan Murad IV, istana menjadi pusat pembelajaran dan perbaikan moral. Transformasi wali itu menjadi bukti bahwa kebenaran dan kebaikan selalu dapat muncul, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Bab 4, Kesatuan Hikmah dan Pembelajaran. Waktu berlalu, dan berita tentang ulama sufi Syekh Abdullah Al-Faqih, Imam Hatim Al-Asyam yang berpura-pura tuli, dan transformasi wali yang terjebak dalam dosa mencapai telinga Sultan Murad IV. Dia memutuskan untuk mengundang ketiganya dalam sebuah peristiwa besar di istananya, menciptakan pertemuan yang luar biasa. Di pelataran istana, mereka duduk bersama di hadapan Sultan Murad. "Syekh Abdullah, Imam Hatim, dan wali yang berubah, saya membawa kalian bersama untuk belajar dari kisah hidup kalian.
Ceritakan pengalaman kalian dan apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah, ujar Sultan Murad sambil menatap ketiganya dengan penuh penghargaan. Syekh Abdullah memulai, Sultan, kebaikan hati tidak selalu terlihat dari luar. Kadang-kadang, kebijaksanaan Allah menyembunyikannya dalam cerita-cerita yang penuh ujian dan ketidaksempurnaan. Kami belajar untuk membantu mereka yang terjerumus, menjaga kehormatan orang lain, dan memberikan dukungan dalam kesulitan. Imam Hati menambahkan, kehormatan dapat tersembunyi dalam tindakan yang luar biasa. Dalam kesunyian yang dipilih, saya menemukan kehormatan yang sejati. Ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan terkadang diperlukan untuk melindungi kehormatan dan kebaikan. Wali yang berubah menyampaikan dengan rendah hati, Sultan, saya belajar bahwa kesalahan masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Dengan taubat yang tulus dan bimbingan yang benar, setiap orang dapat berubah menjadi lebih baik. Hidup saya adalah bukti bahwa kebenaran dan kebaikan selalu ada, bahkan di tempat tergelap. Sultan Murad IV tersenyum, kalian adalah teladan nyata. Kisah kalian membuktikan bahwa kebenaran, kesabaran, dan pengampunan adalah kunci untuk menghadapi ujian hidup. Bersama, kalian membentuk sebuah kisah besar tentang transformasi dan kebaikan hati. Pertemuan ini merangkum kebijaksanaan dan pengajaran dari 3 kisah yang berbeda, namun memiliki benang merah kebaikan hati dan kesempatan untuk berubah. Dalam pesan yang diambil dari mereka, istana itu menjadi pusat pembelajaran moral dan inspirasi bagi seluruh kerajaan, menunjukkan bahwa setiap individu dan setiap kisah hidup memiliki potensi untuk menyimpan hikmah dan kebaikan yang mendalam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.